Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadik wal ashrafi abbadik as'adil arabi wal ajam wa imam taibata wal haram wa tarjumani bilisani al-qidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zidhu syarafan ya Rabb zidhu syarafan ya Rabb wa karaman wa ta'zima wa rif'atan wa mahabatan wa birran wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an dhawil fakhril ali wal qadaril jali sadatina wa immatina wa maulina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali al-Hasan thumma al-Husayn wa an baqiyati as-sahabati wa qarabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Khususan liman fi hadzal kitab Syekh Syihabuddin Hajar Asqalani wa Syekh Muhammad Nawawi al-Jawi wa Syekh Muhammad Syafi'i Hadami wa Syekh Abdul Karim Marzuki wa Syekh Nuruddin wa jami' masyayikhina wa mu'allimina wa ustadzina wa abaina wa ummahatina wa li futuhil ilmi wal khairi wal hikam. Al-Fatihah. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawana la hawla wa la quwwata illa billah wa alamu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yanbaghi lil alimi an yaskuta bi ilmihi wa la lil jahili an yaskuta bi jahlihi wa bi sanadil muntasib al imam al muallif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi ulumihi amin. Aqala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan bacaan kita yang minggu kemarin, bahwasanya Tuan Musannif ini mengambil tabarruk dengan 2 hadis. Kemarin baru 1 hadis, nah sekarang hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Wal haditsus tsani. Adapun hadis yang kedua, ajazani bihi al-allamah as-sayyid Ahmad al-Mursafi al-Misri, telah mengijazahkan dengan hadis ini oleh al-allamah Sayyid Ahmad al-Mursafi al-Misri ba'da an ajazani bihi as-Sayyid Abdul Wahhab, setelahnya itu diijazahkan
oleh Sayyid Abdul Wahab bin Ahmad Farhat Asy-Syafi'i an masyayikhihi, daripada guru-gurunya, musalsalan bil awwaliyah, berupa hadis musalsal bil awwaliyah, ila Abdullah bin Amr bin Al-As an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan Nabi? Nabi mengatakan, ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Ar-rahimuna, orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang, orang-orang yang mempunyai sifat kasih sayang, orang-orang yang mengedepankan rasa kasih sayang, yarhamuhumur rahmanu, maka akan diberikan ya kasih sayang kepada mereka itu oleh Ar-Rahman, oleh Zat yang Maha memiliki kasih sayang. Ya. Jadi kalau orang memiliki sisi ataupun punya sifat-sifat kasih sayang, itu Allah itu akan memberikan kasih sayangnya pula kepada orang itu. Jadi gampang gitu, ya. Kasih sayang Allah itu sama kita, banyak atau enggaknya yang terkandung daripada kita punya sifat kasih sayang. Ya, kadang-kadang kita kasih sayangnya cuma sama keluarga kita doang, ya kan? Kadang-kadang sama istri ataupun anak, tetangga, ataupun yang lainnya, saudara kandung dan yang lainnya, itu kadang-kadang kurang, ya. Kadang-kadang. Nah, semakin banyak kita memperlakukan atau memiliki sifat kasih sayang kepada halayak umum, kepada semua itu, maka semakin banyak pula Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Ya. Nah, sekarang saya tanya, siapa manusia di alam semesta ini yang memiliki banyak sifat kasih sayangnya? Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya udah jelas, kenapa? Karena Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus kamu wahai Muhammad melainkan untuk menebarkan, untuk mengajarkan kasih sayang kepada alam semesta. Semuanya, ya, semua makhluk itu. Bisakah kita memberikan kasih sayang kita kepada semua makhluk Allah di situ? Jangan cuma manusia doang, tapi yang lainnya. Dan Rasulullah itu orang yang paling memiliki banyak sifat kasih sayangnya. Banyak tuh kalau kita ceritain kasih sayang Rasul itu banyak kalau kita ceritain. Salah satunya itu, beliau itu kalau pulang dari peperangan itu hampir sampai rumah gitu, itu melihat cucunya Hasan Husain lagi mainan gitu, itu Nabi lari tuh. Jadi sahabat-sahabat yang lain ditinggal oleh Nabi, lari itu ngejar Hasan Husain. Ya, itu cucunya itu namanya Husain, bandel dia, dia nggak mau ditangkap ya. Nabi makin gemes jadinya. Akhirnya ketangkap, diciumin sama Nabi. Nah itu. Jadi kata guru kumpul itu, semakin kita banyak menyayangi anak dalam artian cucu ataupun anak, itu tanda untuk kita sebagai sayang sama anak atau cucu, ciumin pipinya, itu tanda menumbuhkan kasih sayang kepada anak itu. Ya, banyak. Di lain cerita juga Nabi itu pernah lagi sholat, itu cucu Nabi itu yang namanya Hasan itu naik tuh di punggungnya Rasul ketika Rasul dalam keadaan ruku. Sehingga apa yang dilakukan Rasul? Karena sayangnya Rasul sama cucunya, dilamain tuh rukunya. Sampai kapan? Sampai dia puas. Kalau dia puas main kuda-kudaannya, baru tuh Nabi. Ya. Coba kalau kita yang ditaikin sama cucu kita, apa yang kita lakukan? Langsung dong, bini kita tuh ya langsung, lu gimana sih? Nggak ngeliat lo bapak lagi sama
gua lagi sholat gitu, anak lo mau dipegang gitu. Kalau Rasul enggak, Rasul itu karena saking sayang. Bahkan waktu Rasul lagi sholat juga, dalam artian dari lagi sujud sama juga dilamain sujudnya. Itu Rasulullah. Ya. Bukan sama orang-orang beriman doang, sama orang-orang sahabatnya ataupun kepada orang-orang muslim, sama lawannya pun Rasulullah itu kasih sayangnya itu luar biasa. Ketika beliau itu ingin dakwah ke Taif, ya kan, disambitin. Ya. Bahkan Jibril bilang, Muhammad, kamu ini udah berlumuran darah gitu. Kalau kamu mau, saya bumi hanguskan mereka. Tapi saking kasih sayangnya Nabi Muhammad kepada umatnya, itu nggak mau. Ya. Bahkan Rasul malah membalasnya dengan mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Dalam sebuah riwayat yang lain, Allahumma ighfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Sesungguhnya mereka itu nggak tahu. Kalau tahu nggak mungkin melakukan itu pada nabinya. Dalam sebuah cerita yang lain juga, pernah Rasulullah itu, ya bukan pernah lagi, emang setiap harinya itu di pasar di pojokan, ya kota Madinah itu, di pasar di pojokan itu ada orang Yahudi, ya tua buta lagi, tua Yahudi buta. Itu kerjaannya tiap hari itu adalah memuja apa namanya itu, menyebarkan kebencian kepada Nabi gitu. Jadi asal yang datang tuh kepada dia mendekat, lu jangan dekat-dekat sama Muhammad. Memang apa? Muhammad itu tukang bohong, Muhammad itu pendusta. Setiap orang yang datang kepada dia selalu menyebarkan kebencian kepada Rasul. Tapi yang nyuapin dia Rasul. Rasul datang gitu setiap pagi. Rasul datang gitu. Dah waktunya jam makan, berhenti dulu gitu. Ya, ntar terusin lagi habis makan gitu. Bayangin itu Rasul. Jadi ternyata tuh kasih sayang itu menumbuhkan atau membuat orang untuk insaf tuh jauh, potensinya jauh lebih besar gitu ketimbang dengan apa power ataupun yang lain. Jadi Rasul itu kalau nyuapin dia itu dipapah dulu, dihalusin dulu, dimasukin mulutnya, makan satu-satu. Itu sampai akhir hayatnya Rasulullah mengerjakan itu. Bayangin. Akhirnya Rasulullah itu meninggal. Ketika Rasulullah meninggal, nah Sayyidina Abu Bakar itu mendatangi itu putrinya Aisyah. Aisyah, adakah amalan sunnah yang Rasul kerjakan aku belum kerjain? Ingat-ingat tuh. Kayaknya udah dah. Nah tapi ada satu belum. Jadi dulu Rasulullah semasa hidupnya dia itu selalu menyuapi orang yang ada di pasar Yahudi tua dan dia itu buta. Akhirnya dia mencoba tuh mengamalkan itu. Dia nyoba deh. Agak pakai dipapak, maksudnya suapin. Lalu dia jengkol dan lain gitu. Dia suapin. Ah ini siapa nih? Sono. Siapa nih katanya? Ini bukan yang biasanya nih gitu. Kata Abu Bakar, iya. Ini bukan yang biasanya. Aku adalah Abu Bakar. Sedangkan yang menyuapimu itu adalah Rasulullah yang setiap hari kamu caci maki. Nangis tuh yang namanya orang tua Yahudi. Dia nangis, langsung dia minta masuk Islam. Itu Rasulullah. Ya. Jadi Rasulullah itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah ya aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali rahmat lain, artinya untuk alam semesta. Bagi orang-orang kafir pun sama. Apa kasih sayangnya Rasulullah kepada orang-orang yang non-muslim? Allah gak langsung balas tuh perbuatan bejat mereka. Kalau orang-orang umat-umat terdahulu kan, kaum Samud, kaum Sodomi dan yang lainnya, kaum Ad, ya kan, Bani Israel dan yang lainnya itu kan di bumi hanguskan langsung. Ya, ada yang tsunami, ada yang angin topan. Kalau
ada daripada mereka itu yang masuk Islam. Ya, jadi yang paling banyak itu kasih sayangnya adalah baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kaget gitu maksudnya. Ya, kalau Allah itu begitu sayang sama Rasul. Ya. Irhamu man fil ardi. Irhamu, berbuat kasih sayanglah kamu man fil ardi, terhadap orang yang ada di muka bumi ini. Siapa aja. Ya. Jadi berlaku kasih sayang itu gak milih-milih gitu. Sama semuanya. Yarhamkum, maka niscaya Allah akan memberi apa? Yarhamkum, maka niscaya akan memberikan kasih sayang man fis samai, orang yang ada di langit. Jadi malaikat-malaikat yang di langit itu dia sayang tuh sama orang yang berbuat kasih sayang. Wal makna, adapun maknanya, ar-rahimuna liman fil ardi, orang yang berlaku kasih sayang kepada orang yang ada di muka bumi ini, min adamiyin, daripada jenis anak Adam, wa hayawanin, daripada hayawan, lam yukmar biqatlihi, yang hewan itu tidak diperintahkan untuk dibunuh, bil ihsani ilaihim, dengan memperlakukan baik kepada mereka. Oke. Jadi berlaku kasih sayang itu gak mesti sama orang, sama hewan pun kita sangat-sangat dianjurkan untuk berlaku baik kepada hewan-hewan atau binatang-binatang yang tidak disuruh untuk dibunuh di situ. Nah, kalau kita berlaku baik kepada mereka, yahsunur rahmanu ilaihim, maka akan berlaku baik pula Allah ilaihim kepada mereka. Jadi semakin banyak kita melakukan kasih sayang kepada alam semesta, kepada makhluk-makhluk yang lainnya, maka semakin banyak pula Allah itu akan memberikan kasih sayang kepada kita. Irhamu man tastati'una. Irhamu, berlaku kasih sayanglah kalian, man tastati'una, orang yang kamu mampu untuk berlaku kasih sayang. Antarhamuhu, kamu melakukan kasih sayang kepada man, min asnafi makhluqatihi ta'ala, daripada jenis-jenis makhluknya Allah Ta'ala. Dari kalangan manusia kan ada tuh, klasifikasinya. Kalau seandainya yang kita hadapi itu adalah orang bodoh, maka berlaku kasih sayang kepada orang bodoh dengan cara kita mengajari, diajarin tuh. Jangan kita malah merasa paling pintar, jangan kita merasa paling hebat. Jadi berlaku kasih sayang kepada orang yang bodoh kita dengan cara memberitahukan, ini begini, ajarin tuh. Kalau dia nggak bisa ngaji, kita ajarin, itu begitu. Ya. Nah, kalau seandainya kita berhadapan dengan orang yang kesulitan, maka berlaku kasih sayang kita itu adalah dengan cara membantu tuh kesulitan dia. Jadi itu yang dibilang mantas tati'una antarhamu itu. Ya. Jadi semampu kita. Kalau kita bisa tuh, ya kita bantu dengan cara apa yang kita bisa. Ya. Kalau dia itu kesulitan atau dia punya cara, dia pengen nikah kurang modal gitu kan, kita bantu gitu. Nah, itu cara kita berkasih sayang dengan orang yang semampu kita, dalam artian orang yang kita temuin atau orang yang kita hadapi. Walau ghairu aqilin, meskipun kepada orang yang tidak berakal, orang yang berkebutuhan luar biasa, orang itu. Bisyafaqati alaihim, dengan memberikan kasih sayang, dengan memperlakukan kasih sayang alaihim kepada mereka. Jangan malah jadi konten gitu. Kan ada tuh orang kasihan tuh dia, orang yang keterbelakangan mental tuh. Ya kalau di Bandung siapa tuh? Ada tuh Mang Aden apa siapa tuh? Kasihan kan dia didandanin, diapain? Gak boleh gitu. Ya. Jangan. Jadi malah kita mengeksploitasi dia, jangan. Tapi justru kita ini malah memperlakukan dia itu dengan penuh kasih sayang, ya kan? Kan sering itu kadang-kadang kita di jalanan tuh nemu itu ada orang yang mohon maaf gitu, yang orang seperti itu, ya kan, dia nggak berpakaian
pakaian atau apa. Ya kita lewat kasih aja tuh makanan, taruh di situ. Kalau dia ada selimut ya kasih selimut. Kita tahu di situ. Ya, jangan kita malah mengeksploitasi dia, jangan. Ya. Wa du'a'ukum, dan doakan mereka itu, wa du'a'ukum, dan doa kalian lahu bagi mereka itu birrahmati wal maghfirah, dengan mengucapkan Allahumma ighfir warhamhu. Ya Allah, berampunilah dosa-dosa mereka. Ya Allah, kasih sayangilah mereka semuanya. Jadi doain. Jadi kalau ada orang-orang yang ibarat kata itu dalam artian mereka itu kurang beruntung ataupun yang lainnya, kita doain untuk mereka. Mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan, ya kan, diberikan yang namanya itu keluasan rezeki dan yang lainnya. Dan Allah ampuni segala dosa-dosanya. Begitupun sama kalau kita melihat orang-orang yang mereka itu yang begajulan ataupun yang dalam tanda kutip gitu kan. Jangan cuma gitu kan, lu lagi gitu kan. Ya manusia sih itu orang apa tuh gitu. Jangan kan. Udah kagak masih maki-maki gitu kan. Ya mungkin macet aja gitu. Doain. Kalau emang ada kasih. Jadi tetap itu yang dilakukan Rasulullah tuh begitu. Nah, kalau kita mendoakan mereka ya dengan selalu ya Allahumma ighfir ya kan warhamil muslimin wal muslimat, ya kan setiap kalau khotib kan tiap Jumat selalu begitu. Nah, yarhamkumul malaikatu, akan memberikan kasih sayang ataupun akan menyayangi kalian juga al malaikatu, oleh para malaikat. Malaikat senang tuh sama orang-orang yang dia itu bawaan itu lembut, penuh dengan kasih sayang, jangan terhadap. Wa min rahmatihi, dan daripada kasih sayangnya amadun, itu secara umum. Jadi semua malaikat yang ada li ahli samai, bagi penduduk langit ya, alladzina hum, yang mereka itu aksaru min ahlil ardi, yang lebih banyak dari penduduk bumi. Jadi yang doain kita, yang memberikan kasih sayang kepada kita itu semua malaikat yang ada di langit itu yang lebih banyak jumlahnya ketimbang di dunia, itu semuanya tanpa terkecuali memberikan kasih sayangnya kepada orang yang melakukan kasih sayang ketika di dunianya. Ya. Jadi nanti ketika dia meninggal itu yang datang itu putih-putih, wow, banyak ribuan jutaan gitu. Ketahuan. Ya. Ada yang ulama itu dia dari mudanya itu mengamalkan itu. Saya baca biografinya itu. Dia itu setiap hari bawa ini apa namanya? Bawa gula pasir itu setiap hari kasih ke semua. Itu tiap hari. Di samping itu dia kalau anak-anak sekolah itu disuruh ke rumahnya dia dulu tuh. Dibagiin setiap hari itu jajan, goceng. Bahkan ada yang menyebutkan itu sampai ratusan juta setiap hari keluar. Ya. Nah, boleh jadi ketika dia meninggal, ketika apa, semua orang tuh menyayangi dia gitu. Bahkan alam semesta pun menyayangi dia. Gitu. Yang datang jutaan dan yang lainnya gitu. Apa yang kita tanam itu yang bakal kita panen nantinya. Ya. Makanya kita perbaikin rasa sayang kita. Wala yajuzu li syakhsin, dan tidak boleh bagi seseorang ayyad'uwa, untuk mendoakan li jami'il muslimina, bagi keseluruhan orang-orang muslim, bi ghafri jami'i dzunubihim, dengan diampuninya segala dosa-dosa mereka. Enggak boleh itu. Jadi kita enggak boleh mendoakan orang muslim, ya Allah mudah-mudahan semua dosa-dosanya itu diampunin semua. Kita ikutin dulu nanti di ujung baru paham. Awiyat da'wa, atau dia mendoakan li fakirin, kepada orang fakir, binahwi mi'ati dinarin, dengan seumpama 100 dinar. Ya Allah, berikanlah si fulan itu, dia lagi butuh pet kawin gitu kan, 100 dinar. Ya Allah, kasih ya Allah malam ini, besok dia mau seserahan gitu. Ya. Walaisa lahu jihadun, sedangkan tidak ada bagi orang fakir itu jihadun, cara yatasahalu, yang memudahkan dia, minha, daripada itu uang 100 dinar, dalika yang demikian itu, sedangkan itu orang fakirnya
nggak kerja, nggak apa. Nah, maksudnya itu. Jadi ya, wa yaqulu, dan dia berkata, hadza minar rahmati bil khalqi. Ini termasuk daripada berkasih sayang dengan sesama makhluk. Li'annahu, karena bahwasannya itu mukhalifun, menyalahi linususi syar'i, bagi nas-nas agama. Nah, kita jelasnya pertama dulu. Kenapa kita nggak boleh meminta, mendoakan orang muslim itu diampuni segala dosanya? Karena ada dosa dia yang harus dia tobatin sama Allah. Taruhlah ada dosa yang besar bagi dia, itu nggak bisa. Kalau yang diampuni kecil-kecilannya. Kalau yang omongan yang besar gitu kan, nah itu perlu taubatan nasuha dulu, perlu penyesalan, perlu dia itu cabut diri dari tempat maksiat itu. Ya. Kemudian kalau seandainya dia menzolimi orang lain, dia perlu minta istihlal dulu, minta halalnya. Kalau ada yang barang yang dia curi, dia balikin dulu. Nah, ya maksudnya itu. Kalau omongan itu nggak bisa. Itu mah perlu dia taubatan nasuha dulu, kemudian dia balikin barang yang dizolimin. Nah, yang dimaksud yang didoain adalah dosa-dosa itu adalah dosa-dosa yang kecil sama Allah. Begitupun sama tuh, kita doain orang dia nggak kerja gitu. Lah gimana mau mempertemukan antara ikhtiar dengan doa gitu. Kan doa itu dia harus ketemu tuh dengan ikhtiar. Wa ja'alna kulla syai'in sir'atan wa min hajah. Aku ciptakan segala sesuatu, kata Allah, itu ada kronologisnya, nggak langsung ujung-ujung jatuh umrah gitu. Nah, ada kronologisnya, ada sebuah usaha ikhtiar daripada si hamba itu. Ya. Intaha, selesai. Ru'ya al-Ghazali fil naumi, pernah dimimpikan orang soleh itu oleh Imam Ghazali. Jadi kalau zaman dulu jangan heran. Kalau zaman dulu tuh banyak mimpi-mimpi yang sehingga ame ulama-ulama itu dibikin sebuah rujukan gitu. Karena orang dulu itu ya, orang dulu kan makannya nggak kayak orang sekarang. Orang dulu ibadahnya yang mantap-mantap. Jadi ketika dia mendapatkan hal-hal yang luar biasa, itu udah gak aneh. Kecuali sekarang mau mimpi nih, ketemu ini Imam Ghazali, kan patut dipertanyakan. Ya, membayangkan apa ya, kalau orang dulu zaman dulu itu ya wajar, karena mereka warok banget gitu. Orang dulu itu ibadahnya itu dalam artian apa yang dia makan itu benar-benar dia jaga, ya, dia warok gitu. Jadi pernah ada orang soleh diimpiin sama Imam Ghazali. Ya. Faqila lahu, maka ditanya lahu baginya, ma fa'alallahu bika, apa yang diperlakukan Allah terhadapmu wahai Imam Ghazali. Jadi orang soleh ini nanya gitu, Imam Ghazali, kamu nih ketika meninggal, ya, ketika itu bertemu Allah, apa yang Allah perlakukan kepada dirimu? Faqala, maka menjawab Imam Ghazali, auqafani baina yadayhi, Allah menahanku baina yadayhi, di hadapannya. Jadi ketika itu ditahan sama Allah, tar dulu. Ya. Jadi ditahan sama Allah, mau ditanya dulu. Ya, wa qala li, dan Allah berkata li kepadaku, kata Imam Ghazali, bima qadimta alayya. Bima qadimta alayya, apa amalanmu yang mendatangkan kepadamu? Coba sebutkan amalan apa yang sehingga kamu ini bisa masuk surga gitu. Jadi Allah nanya Imam Ghazali, kamu tahu nggak apa yang menyebabkan kamu itu masuk surga? Fasirtu, maka aku memulai adzkuru a'mali, menyebutkan amal-amal. Oh, mungkin sholat saya alhamdulillah selama saya hidup itu nggak pernah tinggal sholat. Yang sunnahnya apalagi, ya, qiyamul lailnya apalagi, puasanya pun saya juga rajin, ya, ataupun yang lainnya, mengarang kitab, kemudian mengajarkan umat gitu. Disebutin semua Imam Ghazali ke Allah gitu. Faqala, maka menjawab Allah, lam aqbalha, itu semua aku gak terima. Jadi ibadahnya Imam Ghazali itu, ya, yang dia lakukan tuh dari
sejak dia itu balik gitu sampai dia wafat itu semua amal-amal baiknya juga ada yang diterima sama Allah. Ya. Wa innama dan hanya saja qabiltu minka yang aku terima darimu itu dzata yaumi. Pernahkah kamu ingat dzata yaumi ada satu hari? Ya, nazalat dubabatun telah mencrok. Ya, dubabatun oleh seekor lalat. Ala midadi qalamika atas tempat tinta penamu. Jadi tempat ini nih, tempat tintanya tuh, ya, di situ, mangkoknya dah, ya. Litashroba untuk meminum, si lalat itu mencrok pengen minum gitu. Bihi dengan itu tempat tinta itu. Wa anta taktubu sedangkan kamu dalam keadaan menulis, ya. Wa anta taktubu jumlah bermakna jadi hal ya. Wa anta taktubu ketika itu kamu sedang menulis. Fatarabtal kitabata maka kamu tinggalkan menulisnya. Jadi ketika lagi nulis gitu kan. Nulis ini kitab Ihyaulumuddin gitu. Pas lagi mau nyelupin ada lalat. Gitu. Nah, ketika ada lalat didiemin sama Imam Ghazali. Sampai kapan? Sampai tuh lalat minumnya sampai puas. Coba kalau model kayak kita ya. Ya, udah percaya dah. Iya. Apalagi kalau lihat kucing gitu kan. Padahal masih jauh tuh kucing sama makanan kita. Udah ngambil bata gitu. Ya. Fatarabtal kitabata maka kau tinggalkan menulis hatta akhadta haddaha sehingga kamu itu membiarkan bagiannya si lalat itu rahmatan biha lantaran kasih sayang kepada itu lalat. Bayangin ya, kita lalat hijau Imam Ghazali begitu. Jadi ternyata yang membuat Imam Ghazali masuk surga sepele gitu. Cuman gara-gara lalat pengen minum, diminum tinta lagi kan. Iya. Kalau ada sprint kasih sprint adanya tinta. Didiemin kenapa? Rahmatan biha. Lantaran berkasih sayang kepada itulah gitu. Iya. Tsumma qala ta'ala kemudian berkata Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, undu bi'abdi ilal jannah. Ya, berlalulah kamu malaikat bi'abdi dengan hambaku ini ilal jannah. Masukin surga dan masukin. Ya. Itu perkara kecil tuh. Ya. Makanya kita ini dalam beramal itu jangan lihat besar kecilnya. Tapi bagaimana tuh? Jadi antusiasme kita dalam hati itu penuh dengan kasih sayang di situ, itu yang dinilai sama Allah di situ. Ya, oh ceritanya banyak yang tentang seperti itu. Gitu. Salah satunya adalah Al-Imam Ghazali. Ya. Wa fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam dan pada firman Allah Subhanahu wa taala, yarhamkum ya, di atas kan bunyinya itu tuh mana tuh? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kata yarhamkum riwayat tadi ada dua periwayatan. Yang pertama al-jazmu dibaca jazm. Ya. Jazm dibaca jazm. Kenapa dibaca jazm yarhamkum? Annahu bahwasannya itu yarhamkum jawabul amri, jawab daripada fil amr. Fil amrnya irhamu. Ya. Warafum yang kedua dibaca rafa, bisa juga dibaca yarhamukum. Ya. Nah, annahu bahwasannya itu lafaz yarhamukum kalau dibacanya rafa jumlatun du'aiyatun menjadi kalimat jumlah du'aiyah yang berupa doa dari Nabi gitu. Semoga ya kalian mendapatkan kasih sayang juga. Wa huwa aula dan ini lebih utama. Jadi yang lebih bagus dibacanya yarhamukum. Meskipun ada yang mengatakan yarhamukum, sah-sah aja. Lianna du'aahu karena bahwasannya doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu mardudin, tidak ditolak. Wa min asbabi husnil khatimati dan diantara penyebab-penyebab orang itu husnul khatimah al muwazabatu ala hadzal du'ai
yaitu membiasakan diri atas membaca doa ini. Ya. Jadi baca doa ini yang bakal kita sebut itu, insya Allah kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jadi kalau kata saya punya guru, jadi orang yang sukses itu bukan orang yang memiliki harta yang banyak. Orang yang sukses juga bukan orang yang mempunyai jabatan yang tinggi, punya harta melimpah dan yang lainnya, bukan. Tapi kata Nabi itu orang yang sukses itu adalah orang yang meninggal dalam keadaan itu orang sukses. Ya. Ya ngapain kalau kita punya banyak ini tapi meninggalnya gak jaminan ya. Nah lalu timbul pertanyaan, bisa nggak kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Nabi mengatakan, ya, yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Manusia akan diwafatkan oleh Allah sesuai dengan gaya hidupnya masing-masing, sesuai dengan kebiasaannya masing-masing. Jadi kalau seandainya kita di hidup kita biasakan dengan cara ya beribadah sama Allah, rajin ngaji, ya kan, rajin sembahyang, hadir ke majelis taklim dan yang lainnya, meninggalnya lagi ngapain? Lagi ngaji. Banyak contohnya, Mu'allim Syafi'i Ghazali lagi ngaji, ada yang lagi sujud, ada yang lagi baca Quran, itu banyak. Tapi sebaliknya, kalau yang hidupnya itu mabuk baik, wadon baik, cuci maning, meninggal lagi gitu, lagi lempar kartu, mati tuh, mati pelajaran. Iya. Nah, salah satu untuk membiasakan diri kita itu dalam hidup itu adalah al-muwazabatu ala hadzal du'a. Membiasakan diri kita ini selalu membaca doa ini. Insya Allah nanti meninggalnya husnul khatimah. Apa itu doanya? Wa huwa Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyyata bi jamili awaidika fid dharain ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Itu doanya. Allahumma ya Allah, akrim, muliakanlah olehmu hadhil ummatal muhammadiyyata, akan umatnya Nabi Muhammad ini, bi jamili awaidika, dengan sebaik-baiknya balasan awaid sini, royalti ya, ataupun balasan imbalan gitu, pahala gitu ya, fiddaro ini di dua negeri ini, dunia dan akhirat. Ikraman sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk kemuliaan, liman ja'al tahap, bagi orang yang menjadikannya, yaitu umat Nabi Muhammad ya, min ummatihi sallallahu alaihi wasallam, daripada umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap sholat baca ini, Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyyata bi jamili awaidika fid dharain ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa minha, dan sebagiannya juga al-muwazabatu, yaitu membiasakan diri ala hadzal du'a, atas doa ini. Di mana kita bacanya? Baina sunnati subhi wa fardhi, di antara sunnah subuh dan sholat fardu. Jadi tengah-tengah tuh antara qobliyah subuh sama sholat subuh, kan tengah-tengahnya tuh. Nah, baca ini doanya nih. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ighfir, ampunilah olehmu, li ummati sayyidina Muhammad, bagi umatnya Nabi Muhammad. Allahumma arham, ya Allah, ya kasihilah ya oleh umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kasih sayangilah umatnya Nabi Muhammad. Allahumma astur, ya Allah, tutupilah aib-aibnya umat Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur, ya Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan daripada umat Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih, ya Allah, damaikanlah ya umat Sayyidina Muhammad, umatnya Nabi Muhammad. Ya Allahumma afi, ya Allah, afi, sehatkanlah umat Sayyidina Muhammad, umatnya Nabi Muhammad. Allahumma hafad, ya Allah, jagalah umat Sayyidina Muhammad.
Allahumma arham, ya Allah kasih sayangilah umat Sayyidina Muhammad rahmatan ammatan, kasih sayang yang menyeluruh ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, ya Allah ampunilah bagi umatnya Nabi kita Muhammad maghfiratan ammah, ampunan yang menyeluruh ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma farrij, ya Allah lapangkanlah urusannya an ummati Sayyidina Muhammad, daripada urusannya umatnya Nabi Muhammad, mudahin semuanya, lancarin, farij ya. Farajan ajilan, yaitu kelapangan yang solusi yang cepat gitu ya. Faraj itu kan lubang, ketika kita tertutup ada lubang di situ keluar ya, namanya faraj ya, bisa faraj juga. Rabbal Alamin, ya wahai Tuhan semesta alam. Wa minha, dan sebagian daripada husnul khatimah, penyebab husnul khatimah, mulazamatu hadhihi hadat du'a, melazimkan baca doa ini. Apa itu? Wa huwa ya Rabba kulli syai'in, wahai Tuhannya setiap sesuatu, bi qudratika, dengan sebab kuasamu, ala kulli syai'in, terjadilah setiap sesuatu. Ighfirli, ampunilah oleh muli kepadaku, kulla syai'in, setiap sesuatu. Wala tas'alni, dan jangan kau pertanyakan kepadaku an kulli syai'in, dari setiap sesuatu. Wala tuhasibni, dan jangan kau hisab aku fi kulli syai'in, pada setiap sesuatu. Wa'atini, dan berikan kepadaku kulla syai', setiap segala sesuatu yang kami inginkan. Nah itu, jadi baca doa ada 3 tuh doanya. Kalau kita lazimin, kita baca ada yang antara sholat subuh dan qobliyahnya, ataupun yang setiap hari setelah sholat, ataupun yang lainnya. Itu kalau kita baca itu, insya Allah kita min alamati husnil khatimah. Bab tsunani, ini bab yang 22, jadi 22 ya. Wa fihi, dan di dalam bab ini thalathuna mau'izatan, ada 30 nasihat. Arba'atu akhbarin, 4 berupa hadis. Wal baqi, dan sisanya atharun, adalah perkataan para sahabat. Wa na'ni, yang kami maksud bil akhbari, dengan akhbar itu aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang kami maksud wabil athari, dengan athar itu aqwalus sahabati wat tabi'in, adalah perkataannya para sahabat dan para tabi'in. Faminhu aifal maqalatul ula, maka makalah yang pertama, minal munbihatit tsunaiyati, daripada peringatan-peringatan yang as-tsunaiyah, bersifat dua-dua. Ya, kerjakan 2 hal maka kamu akan mendapatkan 2 hal. Jadi begitu. Ya, saling sambut-sambut gitu. Maruya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda. Apa kata Nabi? Khoslatani la syai'a afdalu minhuma, ada 2 perkara yang tidak ada selain itu, ya, afdalu minhuma, yang lebih afdal dari kedua perkara itu. Apa? Al-imanu billahi wan naf'u lil muslimin. Yang pertama itu, jadi ada 2 perkara yang itu nilainya di sisi Allah itu lebih afdal dari yang lainnya. Yang pertama al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua wan naf'u lil muslimina, dan memberikan manfaat kepada banyak orang muslim. Nah, ini yang kedua nih. Makanya Allah itu selalu menguji keimanan seseorang itu, ya, dengan ujian yang sifatnya ujian muamalah kepada manusianya. Kalau kan bahasa kita, lu jangan ibadah sama Allah doang bagus gitu, sama makhluk itu gimana gitu, wah yang cakep, ini cakep gitu, dan mengenal sama orang kagak bagus. Nah, berarti itu dia nggak sepaket nanti. Jadi kalau kita ngaku iman sama Allah, kudu kita banyak manfaatnya sama orang lain.
Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Kita ini udah merasa ada manfaatnya dalam buat orang lain. Ya tinggal kita lihat tuh, kita ini di sisi Allah bagus tidaknya itu tergantung gimana kita ini kemanfaatan buat orang lain. Ya. Jadi kalau semakin banyak kita ini dimanfaatin, atau bukan dimanfaatin artinya jelek gitu, dimanfaatin karena buruk kan. Diambil artinya kita ini bermanfaat buat orang lain, maka semakin bagus kebaikan kita di sisi Allah. Jadi derajat kita itu di sisi Allah semakin baik. Ya kalau seandainya semakin banyak kita ini memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, memberikan manfaat kepada orang lain itu banyak caranya. Imma bil maqali, terkadang bisa dengan ucapan. Bisa nggak tuh ucapan kita ini memberikan perbendaharaan ilmu bagi orang itu? Iya kan? Nabi bilang tuh, berkatalah yang baik-baik, kalau nggak bisa diem. Bisa nggak kita nih ngomong ini gak nyakitin orang gitu? Bisa nggak tuh? Iya. Ya, nggak bisa Ustaz, semua udah biasa. Jadi belajar sekarang dirubah kebiasaan. Jadi bisa nggak sekiranya itu omongan kita ini memberikan manfaat kepada orang lain? Itu satu. Yang kedua, aubil jahi, atau dengan pangkat atau kedudukan kita. Kita ini sebagai aparat gitu, taruhlah gitu. Gimana caranya itu dengan kita menjadi aparat? Kita menjadikan lingkungan ini itu menjadi aman daripada kriminalitas dan daripada kemaksiatan di situ. Ya, bisa nggak kita dengan jabatan kita itu amar ma'ruf nahi munkar, memberikan manfaat kepada umat yang lainnya. Jangan kita malah jadi backupan orang-orang yang begitu, jangan. Ya. Aubil mali, atau dengan harta kita. Kita banyak harta nih. Bisa nggak tuh harta kita ini memberikan manfaat buat orang lain? Kalau kata saya punya guru gitu, lu kaya tuh bukan karena lu punya kepiawaian dalam bekerja, apalagi itu usaha dan bisnis yang lain. Enggak. Itu hakikatnya itu adalah Allah titipkan rezeki orang-orang muslim yang lainnya kepada ente. Ya. Bunyamin juga ngomong seperti itu. Kan bisa jadi tuh janda-janda tua yang dia itu udah gak ada lakinya, udah gak bisa jualan lagi, gak bisa nyari duit lagi, ataupun anak yatim yang masih kecil dititipin sama kita gitu. Ya, dimudahin tuh. Nah, kitanya ini dijadikan sama Allah sebagai khalifah, sebagai agen-agennya Allah di situ. Sampai kasih gitu. Ya. Padahal gak usah pamrih juga gak apa-apa, orang rezeki dia sebenarnya. Cuma secara syariatnya kita harus berterima kasih. Ya. Jadi jangan sampai harta kita ini tidak memberikan manfaat. Makanya kalau kita punya apa-apa itu niatin buat kemaslahatan orang banyak. Ya Allah, saya pengen beli mobil, ya Allah. Saya pengen kalau beli mobil tuh nanti kalau besanan saudara-saudara saya tuh pengen saya ajak semua, ya Allah. Begitu. Lu kalau gak beli yang satu seatnya gitu, ya orang gak ada yang bisa naik gitu. Ya, kalau beli bak, mobil bak gede motor banyak. Jadi biasanya kalau kata saya punya guru gitu, jangan apa-apa tuh buat sendiri, jangan. Tapi buat kemanfaatan orang lain. Kalau lu alim, punya ilmu, jangan alim sendiri, berbagi dengan yang lain. Kalau lu punya harta, berbagi dengan yang lain. Ya. Bisa nggak? Makanya beliau itu ngomong gitu kan, gue mau kagak iri sama orang yang hartanya banyak, mobilnya banyak, tapi gak ada anak asuhnya, gak ada yatim piatu, gak ada jariah, gak ada donasi yang dia keluarkan setiap hari ataupun setiap bulan. Gue mah kagak ini, kagak resep gitu. Tapi kalau seandainya dia hartanya banyak, mobilnya banyak, dia di mana-mana ini, tapi anak yatimnya juga banyak, ya kan? Kemudian donasi di mana-mana, di atas nama dia banyak gitu. Apa guna hamba Allah gitu. Nah itu yang dibilang khairun nas anfa'uhum linnas itu. Ya.
Bisakah kita memberikan manfaat kepada orang lain itu dengan harta yang kita punya? Nah itu. Jadi masing-masing kapasitasnya masing-masing. Au bil badani, atau dengan kita punya fisik. Kita badan sehat, duit kalau punya, jabatan, orang sekolah aja udah lulus, ya SD 4 kali udah lulus gitu, udah berarti aja dapat gitu, ya ngomongnya nggak pati itu, ngomongnya nggak bisa gitu, jabatan nggak punya, ya mau jadi RT kemarin gagal gitu, kalah gitu, kemudian duit ya orang gabut gitu kan. Nah maka dengan tenaga. Kalau ada masjid lagi ngadain acara, dia itu dalam artian lagi dibangun gitu, bantuin. Ada orang nikahan, kita bantuin. Intinya dengan fisik kita, dengan badan kita ini kasih manfaat kepada orang lain. Iya. Ada wali Allah itu kerjanya cuma dorongin di tanjakan Sitinjau, apa tuh di dalam ada ya, Sitinjau Cilauk kan. Jadi kerjanya cuma gitu-gitu doang. Ya, orang nilainya memang orang biasa aja, padahal emang amalannya itu gitu. Setinjau silau, ngincer bata gitu, tak ganjel lagi. Ya. Intinya kita ini mau kayak apa aja dah, mau kondisinya kayak apa, yang penting kita ada manfaatnya buat orang lain di situ. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha, barang siapa di waktu subuh, barang siapa di pagi hari maksudnya, la yanwi zulma, dia tidak berniat untuk menzolimi, ala ahadin, atas seorang pun, ghufira lahu ma jana, maka diampuni bagi orang itu ma jana, atas perbuatan maksiat dia. Jana itu jinayat, ya kan? Perbuatan kriminal dia sama orang lain. Bangun tidur nih, ya kan? Tidur, kemudian dulu kita sholat dan yang lainnya. Pagi-pagi kita ngomong, ya Allah, pagi ini saya niat, saya mau menzalimin orang, ya Allah. Itu niatnya aja itu udah menghapus dosa-dosa dia. Itulah kata Nabi, niyatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya orang yang beriman itu lebih bagus dari amalnya. Baru niatnya. Bahkan dalam sebuah kisah itu ada juga ketika itu Nabi lagi halaqah, lagi ngaji begini. Nabi nyebut si Ano udah pesen tempat di surga. Si Ano Rasul, iya kan dia perasaan ibadahnya biasa-biasa aja gitu. Kok dia itu udah masuk surga duluan gitu. Akhirnya karena ngerasa penasaran gitu kan, setelah labih pengajian halaqah, ini para sahabat itu dia itu berunding. Yuk, siapa di antara kita nyelidikin apa amalan istimewa dia yang membuat dia itu kok udah ada namanya di surga. Sedikit dan nginep ya. Ya, Assalamualaikum malam. Ada mau nginepnya di rumah ente. Ya. Kalau dalam Islam itu nginep tuh 3 hari. Maka selama 3 hari namanya pertama tuh. Jadi wajib dihormatin, kasih makan, kasih minum, kasih tempat dan yang lain. Waktu 3 hari suruh bayar. Beda sekali lagi gitu. Jadi, akhirnya itu tiap malam dia perhatiin gitu. Kok bayarnya biasa aja gitu. Kagak ada yang namanya dia sujud sampai bengkak-bengkak gitu. Oh, biasa aja gitu. Akhirnya udah kagak sabar tuh ditanya, lu apa sih sebenarnya malam lu yang bikin lu ada gitu? Kata Nabi, oh Nabi ngomong gitu ya, alhamdulillah. Apa ya? Paling ini nih. Jadi saya itu amalan saya kalau mau tidur, saya niat, saya ya Allah, saya niat bahwasanya besok saya akan mau menzalimi seseorang. Ini niat itu doang, padahal sepele kan. Akhirnya nama dia itu ada di situ. Jadi zalim itu kerok juga ternyata. Waman asbaha, dan barang siapa di waktu subuh, yanwi, dia berniat nusratal mazlumi, untuk menolong orang yang dizalimi, wa qada'a hajatil muslimi, dan berniat meluluskan, memudahkan hajatnya orang muslim, kanat lahu ka ajri hajjatin mabruratin, adalah bagi dia itu seperti pahala orang yang menunaikan haji, hajinya haji mabrur. Tuh bayangin ya.
Jadi pahalanya itu seperti orang yang kerjain haji mabrur, cuma niat doang, nggak pakai modal. Ya, cuma nih lagi-lagi kitanya rada-rada malas. Wa afdalul a'mali, dan seafdol-afdolnya amal perbuatan di sisi Allah apa? Idkhalus sururi, adalah menyenangkan orang lain. Idkhal itu maksudnya memasukkan, asyururi adalah kebahagiaan. Masukin kebahagiaan, maksudnya nyenengin orang. Ya. Gimana caranya kita ini dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita, dengan kelakuan kita, orang tuh seneng gitu. Ya, kita main ke rumah orang gitu kan. Ya, udah disiapin makanan. Ya, silakan dimakan. Aneh puasa. Itu udah masak kambing, udah apa gitu. Timbang puasa sunnah doang. Pernah tuh Habib Anis ngetes Habib Umar gitu. Habib Anis bilang kalau Umar itu ahli ilmu, dia pasti makan. Akhirnya benar. Habib Anis masak. Habib Umar main ke sholat tuh. Ketika main ke sholat beliau itu makan. Ya. Jadi nyenengin orang itu lebih baik ketika dalam artian puasa yang sifatnya sunnah gitu. Kecuali kita udah tahu dia puasa dari rumah, ya jangan masak gitu. Masak juga mah kasihan dia. Jadi dia lagi pengen ngelmu. Ya, di topik udah nyiapin makanan gitu kan. Sabtu agak ngaji gitu, kagak enak kan gak ada yang makan gitu. Kan ngirisin bawangnya, ya kan. Itu terus dia belanja ke pasarnya gitu. Ini ngomongin gitu. Yang ini bab ini gitu, bukan kita ini gitu. Jalan. Kita nih lagi diajarin sama Nabi itu begitu gitu. Emang kita ya kayak saya nih kadang gitu kan, walaupun hujan apa gitu, mikirin orang udah datang gitu kan, nungguin gini. Harus begitu. Jadi perasaan seperti itu harus ditumbuhkan di dalam diri kita. Ya Bang, dia masak, dia akan dimakan, sama-sama enak, dapat pahala semuanya. Ya. Jadi utamakan membuat orang itu senang. Kita mau nasehatin orang gitu, gimana cara nasehatin orang itu bikin orang itu nggak sakit hati gitu. Lu depan umum diceramahin gitu, bodoh lu kemana gitu, dikasih nasi padang, ngobrol, baru kita ngomong gitu permasalahan. Ya. Ala qalbil mu'minin, atas hati seorang mukmin. Ya. Yang terudu'an hujuan, yang menghilangkan dari orang mukmin itu ju'an lapar. Kita tahu nih orang ini lagi lapar nih, ya udah kita tuh ajak dia makan. Itu Nabi Ibrahim, dia nggak mau makan kalau seandainya itu nggak nemu orang yang diajak makan gitu. Begitupun Sayyidina Abu Bakar, akhlak-akhlaknya orang terdahulu tuh begitu. Jadi dia nggak mau makan sendirian di kamar gitu sama ayam sate kupat lah, nggak mau. Jadi dia tuh pengen makan tuh ngajak orang. Nah kita pun sama, kita makan nih ya di restoran atau mana, pembantu kita juga suruh makan gitu. Nah, tukang parkir juga kan dia panasan, kita beli itu bungkus kasih. Wah pasti dia motor kita dilapin juga, dilapin apa velg-velgnya gitu. Wah di brusok. Ya. Jadi orang berlaku begitu baik tuh, orang juga pasti sama kita tuh baik juga. Ada tuh itunya ayah itu Pak Camat tuh, Allah yarham juga. Jadi kalau ke puncak tuh ngasih parkir itu cepet. Jadi kalau mobil itu diapalin mobilnya. Jadi langsung spesial. Ayah tuh maksudnya. Jadi kalau orang baik tuh pasti diperlakukan. Tapi kalau orang pelit gitu dia pura-pura gak dengar. Ya dia kucing aja bukan. Ya. Awiyat syifu'an bukarban, atau membukakan atau menghilangkan anhu daripada orang beriman itu karban kesulitannya. Dia lagi murung aja besok pengen kawin gitu, emang kurang berapa sih gitu. Kurang 2,5 juta. Ini pakai dah. Ya gua masih lama kawinnya gitu. Ya, itu begitu. Jadi orang itu apa ya? Simpatinya itu ini gitu. Apa namanya itu? Iya. Responsif banget gitu, melihat orang susah tuh agak tega gitu. Ya kalau kita kan depan melihat orang susah gitu. Ya, makanya
ngaji. Kan begitu kan, kalau sebab